Ya, shalom alaihim Besem Hamasyiah. Alaihim salam. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang Roh Kudus. Ya. Hari ini ingin membagikan tentang yang menghujat dan mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi penghujatan Roh Kudus dengan mendukakan ini berbeda. Ya, berbeda sekali. Nah, kita lihat dulu Matius pasal yang ke-12, kita ambil ayat yang ke-22 ya. Matius berapa? Matius pasal 12 ayat 22. Satu teringkup nih. Sampai ayat Sampai ayat 37. 32 ya. Mana, Mbak? 32. Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat 32, demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, stop. Kita pelan-pelan di sini. Ya, di sini tentang bagaimana Yesus berjumpa dengan Beelzebul. Ya. Satan dalam setan ini atau Satan, ya ini terambil dari bahasa Arab sebenarnya, Satan atau setan. Ya, atau iblis yang kita tahu adalah iblis, si ular tua. Ya, Satan ini sebenarnya hanya satu. Ya, hanya satu, dia nggak banyak. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Wahyu pasal 12 ayat 9. Wahyu pasal 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Si ular tua, ya disebut dengan iblis dan Satan. Berarti si ular tua itu hanya satu. Kenapa dikatakan ular tua? Simboliknya ular tua, karena dia hidup sebelum juga Adam diciptakan, dia sudah ada. Ya, makanya dibilang si naga atau si ular tua. Ya, simboliknya hanya itu. Ya. Nah, kenapa dikatakan si ular tua? Ya, atau ini ular kita tahu ya binatang yang berlidah bercabang. Ya. Jadi karya-karya ular tua ya seperti simboliknya ya seperti manusia juga yang dibilang bercabang lidah. Cabang lidah itu artinya ya nggak bisa dipegang, dia menipu dan sebagainya, ya tentang karya-karyanya seperti itu. Dan mulut si ular itu mempunyai bisa, ya. Makanya dibilang Satan atau iblis, ya. Atau disebut dengan Beelzebul. Nah, Beel itu dalam bahasa Yunani, ya Beel itu adalah tuan, Zebul itu lalat, tuan yang kotor, yang hidupnya di tempat sampah. Jadi makanya pengikut daripada Satan atau iblis itu dinamakan di Alkitab namanya najis, kotor, ya, kotor. Jadi kalau kita lihat di sini, ya bagaimana karya tentang Roh Kudus berkarya pada saat itu di dalam terjadinya seperti ini. Ya, kita lanjutkan lagi ayat 24-nya. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Ya, stop. Nah, ini mengatakan tentang peperangan okultisme di sana. Tidak mungkin, artinya iblis mengusir iblis, nggak ada, karena iblis satu. Nggak mungkin itu iblis mengusir iblis, nggak ada. Iblisnya satu, nggak bisa dia ngusir dirinya sendiri. Gitu. Ya. Dan seperti pikiran mereka, ya pikiran orang Farisi itu, ya setiap kerjaan yang berpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang berpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, gitu maksudnya ayat tersebut, karena iblis satu, nggak mungkin iblis mengusir iblis, gitu. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerjanya dapat bertahan, gitu. Jadi iblis itu satu, nggak mungkin dia mengusir dirinya sendiri, ya. Jadi dia jatuh, dibuang oleh Allah, ya, membawa hampir ya separuh malaikat, ya separuh malaikat dibawa sama Lucifer. Ya, Lucifer ini bukan nama tapi gelar dia. Lucy itu adalah terang, Fer itu keindahan. Jadi Lucifer itu terang yang sangat indah. Ya, itu gelar. Makanya gereja Ortodok dulu, gereja Katolik pertama awal ada yang namanya Santo Lucifer. Karena Lucifer itu nama gelar, bukan nama oknumnya, gitu. Sampai sekarang malaikat itu tetap kalau ketemu terang, tapi karakternya sudah menjadi Beelzebul, jadi iblis. Tetap makanya malaikat terang. Makanya dibilang di Alkitab merupai malaikat terang. Ya. Kenapa Lucifer bisa masuk di Taman Eden? Padahal kalau Alkitab katakan kalau Allah ada di sana, tidak ada yang berani mendekat. Kenapa dia bisa masuk? Karena dahulu Eden itu atau surga itu tempatnya Lucifer sebelum diturunkan ke bumi. Setelah itulah dijatuhkan, dilempar seperti kilat yang menyambar. Ya, saudara tahu kilat menyambar itu, dia kilat itu terang, gitu. Makanya sampai sekarang masih dia berbentuk malaikat terang. Ya, bentuk kilat itu berkelok seperti ular. Itu makanya disebutnya iblis itu si ular, ya si ular tua. Ya bentuknya berkelok. Jadi bukannya ular itu iblis, tidak. Itu hanya simbolik, ya, simbolik dalam pekerjaan daripada Lucifer itu sendiri. Ya kemarin saya sempat khotbahkan tentang ini juga ya, bahwa ularnya ini makannya debu. Ya memang ada ular makannya debu, tapi di Alkitab si ular ini makannya debu. Ya, ya, debu tanah. Siapa yang dibuat dari debu tanah? Manusia. Itu sebabnya manusia jadi bulan-bulanan simbolis. Ya. Bulan-bulanan si iblis sampai dia jatuh, sampai dia tetap. Dia berjalan memakai perutnya. Artinya apa? Aktivitas dia ada di bumi. Gitu. Ya, aktivitas dia ada di bumi. Lanjut ayat 25-nya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul,
Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Iya. Jadi kalau setan itu diusir dengan kuasa Beelzebul, ya sebab itu mereka akan menjadi hakimmu. Ya artinya nggak mungkin ya tentang hal itu. Ini kan tuduhan dari orang Farisi bahwa pada saat itu Yesus menggunakan roh okultisme, roh setan gitu. Dia bisa menyembuhkan tetapi memakai guna roh Beelzebul gitu. Ini tuduhan daripada orang Farisi ke Tuhan Yesus. Ya, ayat 28-nya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, Dengan kuasa roh Allah, apa kuasa roh Allah? maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, apa kuasa roh Allah? Roh Kudus. Ya. Roh Allah adalah kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ya, itu sebabnya pada saat ada pembebasan yang terikat, ya lalu ditolak, itulah yang menghujat Roh Kudus. Penghujatan Roh Kudus di situ. Terus ayat 20 berikutnya. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Ya, artinya rumah itu apa? Bicara tentang apa? Pribadi manusia. Makanya di dalam tubuh manusia diperumpamakan tentang rumah, terus tenda, terus kemah. Kenapa? Karena roh bersemayam di dalam kemahnya atau rumahnya. Itu sebabnya pada saat tentang kematian, ya, yang hancur rumahnya, tapi rohnya tidak mati, tidak mengalami kematian. Itu sebabnya Yohanes berapa tuh yang mengatakan, walaupun kau sudah mati, tetapi kamu hidup di hadapanku. Yohanes berapa itu? Coba cari. Yohanes berapa itu? Walaupun kamu sudah mati, tapi di dalam Yesus kamu hidup. Oh, Yohanes 11 ayat 25. Coba baca. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun ia sudah mati, itu sebabnya gereja ortodok bisa mendoakan orang yang mati. Walaupun dia sudah mati, tapi karena Kristus dia hidup. Itu sebabnya ada perkataan, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Kenapa? Karena memang itulah kehidupan kita di dalam Kristus. Walaupun kita mati, tapi karena Kristus kita hidup. Ya, itulah saling mendoakan. Bagaimana tentang orang yang kaya dan yang miskin? Ya. Coba kita lihat orang yang kaya dan miskin. Matius berapa itu? Lukas 16. Orang kaya dan Lazarus. Iya. Lukas 16 ayat 19. Ya. Coba bacakan.
Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, terbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh melihatnya Abraham. Menderita di mana orang kaya itu? Alam maut. Dikubur. Berarti ada nggak siksa kubur? Berarti ada siksaan kubur nggak? Ada. Karena semuanya itu belum ada surga dan neraka, masih namanya pangkuan Abraham atau yang disebut dengan Hades. Ya. Orang-orang yang setia kepada Yesus, yang menyatu dengan Kristus, akan dibawa yang namanya ke Pardes. Yang di luar daripada Kristus akan dibawa ke Tartarus. Ya. Masih ada tempat penantian. Ya, belum ada surga dan neraka. Jadi semua itu sama seperti padang mahsyar itu. Iya, di Islam itu namanya padang mahsyar. Di kita namanya Hades atau pangkuan Abraham. Hades. Ya. Tempat penantian pada saat roh-roh itu dikumpulkan, nanti baru berjalan. Makanya di gereja Ortodoks sering didoakan orang-orang yang sudah dibilangnya bukan mati, tertidur dalam Allah. Kenapa? Karena dia harus diteruskan dengan pembacaan Mazmur, dinaikkan dengan pembacaan Mazmur. Ya. Jadi kalau orang di gereja Ortodoks, kalau orang sekarat, koma, ya nggak dinyanyiin, dibacain Mazmur. Ya, untuk rohnya connect dengan ilahi. Ya. Bukan dinyanyiin, ditepuk tangan, Makanya saya bilang udah salah sekali ini. Dan setelah itu, ya makanya kita perhatikan kenapa orang kaya ini tidak punya nama. Ya. Kenapa yang miskin punya nama? Nah, Lazarus ini dari kata Lazarus. Lazarus itu orang yang selalu taat atau setia kepada Allah artinya dalam bahasa Yunani. Nah, orang kaya ini diperumpamakan orang yang tidak taat kepada Allah. Itu sebabnya namanya tidak ada di buku kehidupan. Ada yang tercatat di buku kehidupan, ada yang tidak tercatat di buku kehidupan. Itu sebabnya orang kaya tidak punya nama. Ini simbolik tentang hal kematian. Ya. Jadi baru ada yang namanya pangkuan Abraham. Ya. Nah, orang kaya itu kenal nggak dengan keluarganya? Dia kenal kalau kita baca seterusnya. Disitulah di dalam gereja, ya, yang disebut dengan gereja Yesus di Pardes, kita akan memuliakan, memuji itu, kita saling mendoakan. Gitu. Makanya ada yang namanya tercatat, ada yang namanya tidak tercatat. Terus bagaimana namanya tidak tercatat? Nah, ini. Ya. Sebab orang Yahudi bukan sebatas nama, ya, dikatakan dengan nama Yesus. Kenapa? Nama itu berkuasa. Artinya tradisi Yahudi yang namanya nama itu benar-benar ya sebagai yang sangat penting, ya. Sangat penting sekali. Karena itu doa. Ya, nama itu doa. Ya. Emang sekarang bikin nama asal-asalan, nggak tahu namanya apa. Apalah arti sebuah nama? Nah, apalah arti sebuah nama? Padahal kalau orang dulu membuat anaknya nama itu doa. Namanya Selamat. Supaya apa? Oh, nanti besar biar selamat. Kan itu. Tapi cuma mati juga. Nah, tapi itu doa orang tua loh. Nah, itulah tradisi orang Yahudi seperti itu.
Ya. Namanya bagus ya, supaya pembesarnya bagus. Itu dua-dua orang tua, artinya memang sudah ada doa di sana dipanjatkan. Ya, seperti itu. Makanya kenapa dibilang nama Yesus? Nah, karena tradisi Yahudi memang yang namanya nama itu nggak sembarangan, sangat sakral dalam tradisi Yahudi, apalagi nama Yesus. Ya, karena nama Yesus itu suatu nama yang memang sudah ternubuat ya, dari kata YHWH juga, Yeshua Mesias. Ya. Kita kembali lagi ya. Jadi penghujatan itu sendiri ya, bagaimana kita menolak akan keselamatan ya, sama juga dengan sudah Kristen berbalik. Coba kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 4 dan 5. 4, 5 sampai 6. Pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, Ya, stop. dan Artinya yang pernah menerima Tuhan Yesus, yang pernah menyatu dengan Kristus, terus yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. ya, Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan agi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. ya, itulah penghujatan Roh Kudus yang tidak terampuni. Ya. Terus bagaimana Pak dengan orang-orang yang saat ini murtad? Ya, kita lihat dari kisnya. Ya. Kalau orang-orang kayak Romo Daniel, ya pakar-pakar terus murtad, itu nggak ada pengampunan, itu penghujatan, kan sudah memahami, yang telah memahami Roh Kudus tadi yang Ibrani pasal 6 ayat 5 itu. Nah, banyak orang Kristen juga yang belum memahami kekristenan, itu masih ada pengampunan. Dia akan kembali. Tetapi kalau orang sudah memahami, ya, sudah memahami dia murtad, ya, sulit untuk kembali, malah menghujat di muka umum. Ya, contohnya banyak lah. Ya, sekarang ini kan banyak tuh, ya, begitu jadi mualaf, menghujat. Ini begini. Saling menyerang. Ya. Itu sebabnya saya nggak suka sebenarnya, ya, untuk saling menyerang, menginginkan. Saya paling suka ya buka aja tentang sejarah. Ya, contoh waktu saya buat di TikTok tentang kalimat Bismillah atau dalam bahasa Aramik Besum Elah, ya, atau Besum Elaha dalam bahasa Ibrani. Dalam teologi bahasa Arab, Bismillah. Jadi kata Bismillah itu sudah ada. Ya, coba kita lihat Keluaran pasal 34 ayat 6. Bismillah itu artinya itu apa? Nah, nanti Ibu baca itu Keluaran 34 ayat 6. Ayat 6, Pak. Iya. 34. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Allah penyayang dan pengasih, Besum Elah. Dalam bahasa teologi Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Allah penyayang dan pengasih, Allah pengasih dan penyayang. Jadi kalimat Bismillah sudah ada dituliskan dalam kitab Tanakh, ya, dalam kitab Torah, dalam bahasa Arab Taurat.
dalam bahasa Ibrani Torah. Ya. Pengasih dan penyayang dan yang sabar. Ya, Torah atau Torah. Torah itu artinya hukum-hukum. Ya. Atau disebut juga Penta apa ya dibilang? Pentadok. 5 gulungan kitab. Ya. 5 gulungan kitab. Ya. Jadi waktu pertanyaan saya katanya ya kitab yang saya pegang dulu turun dari surga. Kalau turun dari surga, kenapa kata Bismillah sudah ada sebelumnya? Itu karena Musa, agamanya Islam. Kan Islam itu Kan katanya gitu kan? ya. Mulai Adam, Musa, Nah, Nuh, iya Islam memang. semua tuh. Iya, tapi Sampai pemain bola. dalam ininya, dalam sejarah ya, Quran itu diturunkan ya sekitar tahun 700-an. Nah, Nah, sedangkan kitab Tanakh sendiri ya untuk kanon sebelumnya abad tahun 6 sebelum Masehi itu udah kanon kedua yang disebut dengan kitab Talmud Babylon. Lalu abad ketiga sebelum Masehi dikanon lagi ya dengan Septuaginta dari bahasa Ibrani Aramees menjadi bahasa Yunani. Itu jadi jaraknya jauh sekali tuh. Dengan turunnya Quran sekitar tahun 700-an Masehi ya baru turun di Nuzul Quran, yaitu kalau nggak salah di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya turunnya Al-Quran sebagai Hudan, Bainat dan Furqan ya. Sedangkan ini abad-abad ke-6 sebelum Masehi, tahun sebelum Masehi ini sudah ada kata Bismillah. Gitu. Nah, ini akhirnya menjadi polemik ya bagi saya. Jadi pemikiran kenapa harus ada kata ini. Gitu. Ya inilah sedikit. Ya, makanya saya sering lebih bagus kita membuka, memang kalau kita memahami sejarah lebih enak, apalagi kita bisa belajar konteks bahasa ya, lebih enak lah kita mengerti tentang oh ini begini. Ya banyak di kitab Ezra tentang Besim Ela juga. Ya. Kalau assalamualaikum Pak? Ya assalamualaikum itu sama dengan damai sejahtera. Salam. Salam Ya. alaihim. Shalom alaihim Besem Hamasya gitu. Itu apa artinya Pak? Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Ya. Karena bahasa Salom, jadi ada bahasa ya. Tradisi para murid waktu di sinagoge tempat ibadah kayak gini, tempat ibadah itu menggunakan Shalom alaihim Besem Hamasya. Itu harus lengkap. Karena kalau kita bilang Shalom, damai sejahtera, damai atas siapa? Kan kita nggak tahu damai atas siapa. Itu makanya jangan diputus. Nah, kalau sesama orang Kristen ketemu di jalan nih, hanya mengatakan El Shalom, baru kita menjawab tetap Walaihim Shalom, dan damai sejahtera atas dirimu. Ini artinya kita saling mendoakan sebenarnya. Manfaatnya itu. Jadi saling. Banyak kali Pak mengucapkan salam alaihim apa? Oh iya, belajar. Salam alaihim Besem. Besem. Makanya saya sering buat seperti itu kan di pengumuman, sering ini biasa Salam alaihim Besem, supaya kita banyak belajar. Saya juga dulu kaku. Karena dulu waktu bahkan Shalom. Iya. Gitu aja, damai sejahtera. Udah. Jadi udah kebiasaan seperti itu untuk membenarkan kembali ya butuh waktu memang. Karena lidah kaku kan. Tapi saya coba belajar terus tentang hal itu. Kita latihlah lidah kita. Tapi kalau kita bahasa Indonesia kan bisa juga. Bisa. Kayaknya kaku kali gitu mau bilang seperti itu. Iya, makanya
kalau mau gunakan bahasa ini saya bilang damai sejahtera bagi Tuhanku Yesus Kristus. Itu kan enak. Jangan dibilang damai sejahtera atas siapa, kita belum tahu. Kayak orang Islam kan harus lengkap. Assalamualaikum menurut saya nggak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kok orang Medan Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ada lagi kalau ngirim WA gitu, Assalamualaikum WRWB gitu Ah. aja Pak. Sama orang Kristen. Sekarang saya bingung orang Kristen main singkat-singkat SHLM. Apa ini? Shalom. Iya sekarang tuh pendeta-pendeta lagi. Saya tanya, ini apa kode apa? Saya bilang, ini kode togel atau kode buntut? Saya bilang. Iya, sekarang udah aneh-aneh. YTM. SHLM. Saya bilang, apa ini? Nggak taunya Shalom. Terus YH apa lagi tuh? ME. ME. Yang Maha Esa katanya. Saya bingung ya. Kayaknya ya BYM. hati-hati karena konteks-konteks bahasa ini ya dalam bahasa di Yunani, di Ibrani dia punya makna. Makanya di bahasa Ibrani ditulis YH WH gitu. Dia punya arti. Ini mentus lagi SHLM. Nah, ya. Biasakanlah kita membenarkan kalimat gitu. Ya, jadi orang yang menghujat Roh Kudus yang menolak akan karya keselamatan dan juga yang sudah menerima keselamatan dia buat penghujatan Roh Kudus. Ya, kita lihat dulu coba dalam Yohanes pasal 20 ayat 30. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, dalam namanya itu, dalam namanya. Oleh imanmu apa? Dari rohnya. Ya, kenapa Petrus bilang engkaulah anak Allah yang paling tinggi. Hanya roh Allah lah yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena nggak sembarangan. Ya, itu karya Roh Kudus. Semuanya karya Roh Kudus. Apa sih susahnya? Misalnya saya bilang Pak Ferdi, Maga Purba. Gampang. Kenapa harus pakai roh Allah? Kan ada sesuatu yang besar di situ. Jadi yang bisa menyebut Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan kita itu karya-karya Roh Kudus. Ya. Nah, itu kita tolak, itulah penghujatan penyalipan kedua. Ya. Coba kita lihat apa konsekuensinya. Ayat yang ketiga, yang Matius 12 ayat ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, Ya, ia akan diampuni. akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tuh, sudah diterima di bumi dan akhirat. Kenapa? Ya, bukan berarti Roh Kudus itu lebih penting, tidak. Karena semuanya yang mengatur, yang berprogram itu Roh Kudus. Kita bisa menerima Yesus karena Roh Kudus. Roh Kudus diutus Allah supaya apa? Supaya kita juga bisa mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya ya, menghujat daripada Roh Kudus tidak diampuni di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Tapi itu buat juga orang-orang yang tertentu memang. Ya. Itu sulitnya kekristenan. Nggak mudah dalam kekristenan.
banyak orang-orang Kristen juga yang belum memahami tentang kekristenan sendiri. Bila mana dia murtad, dia mau kembali, itu masih ada pengampunan karena dia belum memahami. Walaupun si pastor pendeta. Sekarang kan banyak pendeta jadi-jadian. Ya. Kalau tahu, ketemu udah jadi pendeta. Dulu ini satu tongkrongan, ketemu jadi pendeta. Kapan dia ini jadi pendeta? Pekerjaan. Ya itu. Kan saya bilang tadi, tidak semua pendeta juga bisa memahami kekristenan. Ya. Bisa juga dia murtad. Tapi kalau dia ada kesempatan kembali, Tuhan ampuni. Yang nggak bisa tuh orang yang sudah memahami. Itu nggak bisa pengampunan. Sulit untuk dia kembali, bahkan menghujat di muka umum. Ya. Sebabnya kekristenan itu harus kita jaga keselamatan itu. Ya, sampai nanti mati. Baru menerima keselamatan yang hakiki. Jadi artinya kalau ada penghujatan Roh Kudus yang tidak diampuni, berarti janji Allah tentang pengampunan itu bagaimana? Apa tidak berlaku atau terkhusus kepada orang yang menghujat Roh Kudus tidak berlaku karya penyelamatan itu? Ya artinya dia sudah memahami. Iya. Maka saya bilang kalau dia sudah memahami, dia menghujat atau keluar, ya memang nggak berlaku. Kalau seseorang yang sudah memahami ternyata murtad, Ya. berarti kan dia belum memahami makanya murtad. Kalau sudah memahami mana mungkin murtad? Belum tentu juga. Ya kan, kalau dia sudah memahami, dia tidak akan murtad. Tapi karena dia mungkin tidak memahami, maka dia murtad. Artinya ada sesuatu yang belum dia pahami sehingga dia bisa murtad. Contohnya ada beberapa pendeta itu yang boleh dikatakan ya memang akhirnya jadi ustadz kan? Iya. Jadi ustadz. Nah, si Manehem Ali, kemudian si apa kan? Si apa yang orang Papua itu? Iya. Nah, model-model begitu kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kan justru ya dia tidak memahami sebetulnya siapa itu Allah, siapa itu Yesus kan? Nah, sehingga mereka mendukakan seperti itulah, menghujat malah. Iya, memang sudah ada nubuatannya. Makanya saya bilang orang yang seperti itu ya biasanya ada sesuatu, bukan karena dia tidak memahami. Uang. Ada sesuatu motivasi dari awal yang salah sehingga dia terjadi seperti itu. Ya, bukan dia tidak paham tentang pengajaran, dia paham. Tetapi motivasi awal yang membuat itu banyaklah hal-hal yang memang jatuh. Ya saya nggak mau sebut orang-orangnya. Artinya ada yang sakit hati karena nggak dapat jabatan, padahal dia tinggi teologinya, sehingga pada saat dia murtad, ya bukannya dia ada penyesalan, malah menghujat seperti yang dilakukan nubuatan tadi dalam Ibrani pasal 6 ayat 6. Dia akan menghujat Yesus di muka umum. Nah, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan aku datang untuk mencari domba yang tersesat. Ya. Ya artinya aku datang untuk mencari yang manusia berdosa. Ya. Makanya dia meninggalkan 99 ekor yang lain dan mencari yang satu yang tersesat, dombanya kan? Karena yang 99 tidak memerlukan katanya kan? Nah, kalau orang ada yang seperti ini, artinya mendukakan Roh Kudus tidak diampuni, itu karya penyelamatan itu bagaimana gitu? Itu bukan mendukakan ya. Yang saya bilang kita baru bicara tentang penghujatan. Iya, menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus tadi, coba lihat di Ibrani pasal 6 konteksnya ayat 4 sampai 5. Kalau yang Bapak bilang itu orang belum mengenal Yesus, masih dalam bimbingan.
Tapi ini coba lihat. Karya penyelamatan itu. Iya. Ibrani berapa? Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Saya baca pelan-pelan ya. Iya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, Pernah artinya sudah menerima. pernah mengecap karunia surgawi. Bukan domba terhilang nih, bukan orang tidak memahami. Ini sudah pernah terima Tuhan Ya. Yesus itu karunia surgawi ya. Ya, terus Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. nah bagian nih pengajaran dan sudah kepenuhan Roh Kudus. Ya. Orang yang pernah mendapat bagian Roh Kudus itu orang yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, itu. Orang yang tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan itu orang yang di luar sana, Pak. Orang yang menentang Roh Kudus. Tentang Menolak dia. ya. Menolak. Nah, inilah yang menolak. Makanya Nah. sama dengan ini juga menolak karya Kalau- keselamatan. Ya, kalau tentang ayat ini mereka bukan menolak lagi. Ini dalam hal penghujatan karena mereka sudah pernah diterangi Dia menolak. hatinya dan pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya, itu. Tetapi ini ya ayat 6, namun yang murtad lagi dia meninggalkan Karya keselamatan Yesus. itu Tidak mengakui lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. murtad dia. Meninggalkan. Meninggalkan. Keselamatan itu, Roh Kudus itu ditinggalkan. Ini bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak mengerti firman. Bukan tidak mengerti, maka ayat 5-nya coba perhatikan ayat 5 itu orang paham itu. Paham nih Pak, pernah mengecap karunia surgawi, pernah diterangi dengan Roh Kudus. Orang yang betul-betul hidup di dalam kasih karunia ini. Tetapi memberontak dia, murtad. Ya artinya dia menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan, ya. Tidak percaya lagi. Iya kan ada itu pendeta yang kemarin dibaptis lagi kan, Ustadz yang siapa namanya? Ya, kita nggak nyebut nama lah. Iya kan? Nah Iya. ini ya murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Kalau memang sungguh-sungguh bertobat masih bisa ini di ayat ini. Iya, makanya kan saya bilang ada case-nya. Gitu. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Gitu. Jadi harus sungguh-sungguh bertobat. Kalau nggak sungguh-sungguh bertobat ya dibuang sama Tuhan. Karena biasanya ya menurut sudut pandang manusia ya, orang kalau sudah memahami lalu murtad malah ngejelekin. Iya lah seperti itu. Iya, bukan ada penyesalan. Kalau orang dia belum memahami, otomatis karya Yesus masih ada. Dia ada rasa penyesalan, ada ini mau kembali. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah mengetahui, udah lebih dalam, dia murtad, pasti kerjaannya menghujat, itu menjatuhkan, itu udah pasti, udah dibuatkan. Gitu. Jadi bukan konteks daripada Yesus mencari yang terhilang, bukan. Kalau mencari yang terhilang berarti dia masih belum memahami. Ya ini konteksnya sudah memahami, sudah ya pokoknya luar biasa lah karya-karyanya kalau kita lihat di situ. Gitu. Ini penghujatan, belum karena tadi saya bilang beda penghujatan, beda menjugakan Roh Kudus. Ya, yang kita bicarakan tentang penghujatan gitu. Jadi kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, Yang tidak bisa berkata-kata oleh Roh Allah atau Roh tidak Kudus. ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Itu sebabnya menolak akan Roh Kudus sama juga menolak Roh Allah, itu sebabnya penghujatan yang tidak diampuni. Nah, orang menolak tentang karya Roh Kudus
atau menghujat Roh Kudus, sudah menerima keselamatan atau belum menerima keselamatan dia menolak,